sini saya Risa Ayu Puspita NIM 059 akan menjelaskan tentang kaidah nilai sekarang bersih. Sebelum membahas tentang nilai sekarang bersih, di sini akan membahas tentang nilai waktu uang terlebih dahulu. Yang pertama yaitu nilai waktu uang. Investasi yang dilakukan pada saat ini tidak serta-merta menghasilkan peningkatan pendapatan hari ini juga, tetapi juga membutuhkan tenggang waktu. Makin tinggi jumlah dan kualitas investasi, biasanya tenggang waktunya makin panjang. Misalnya pada sebuah restoran yang ingin memperbesar usahanya dengan membeli gedung baru, meja makan, dan peralatan-peralatan yang baru. Membutuhkan tempo kurang dari 1 tahun untuk menghasilkan. Tetapi investasi dalam bentuk pendirian pabrik mobil mungkin membutuhkan tenggang waktu sekitar 5 tahun. Karena itu, pertimbangan pokok dari keputusan investasi adalah berapa nilai sekarang atau present value dari uang yang akan kita peroleh di masa mendatang, atau berapa nilai uang masa mendatang atau future value dari jumlah yang kita investasikan saat ini. Nilai waktu uang dibagi menjadi dua, yaitu nilai sekarang dan nilai masa mendatang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai sekarang terlebih dahulu. Nilai sekarang rumusnya yaitu V sama dengan X per 1 plus R pangkat T. Lalu yang kedua adalah nilai masa mendatang. Rumus untuk mencari nilai masa mendatang yaitu F sama dengan A dikali 1 plus R pangkat T. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria investasi. Di dalam praktiknya digunakan beberapa alat bantu atau kriteria-kriteria tertentu untuk memutuskan diterima atau ditolaknya rencana investasi. Kriteria-kriteria tersebut disebut dengan kriteria investasi. Pada kriteria investasi ini minimal ada 4, yaitu payback period, benefit cost ratio, net present value, dan internal rate of return. Di sini saya langsung saja membahas tentang net present value. Net present value, payback period, dan benefit cost ratio pertama dapat dihitung berdasarkan nilai nominal. Namun sayangnya perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan karena tidak menghitungkan nilai waktu dari uang. Bisa saja sebuah proposal proyek berdasarkan nilai nominal menghasilkan BC lebih dari 1, padahal nilai sekarangnya sangat kecil. Jika memperhitungkan nilai waktu dari uang, barangkali BC kurang dari 1. Untuk membuat hasil lebih akurat, maka nilai sekarang didiskontokan. Keuntungan lain dengan menggunakan metode diskonto adalah dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Selisih inilah yang disebut dengan net present value. Suatu proposal investasi akan diterima jika NPV lebih dari 0, sebab nilai sekarang dari penerimaan total lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya total. Contoh kasus yang ada pada net present value yaitu kepada PT Tiara Sakti ditawarkan sebuah proposal investasi berupa proyek pembangunan pengolahan limbah tapioka di daerah Lampung. Usia proyek direncanakan 7 tahun. Investasi awal yang dibutuhkan yaitu sebesar 1 miliar. Persiapan pembangunan pabrik 1 tahun. Selama proses persiapan tidak dikeluarkan biaya operasional. Pabrik mulai berproduksi pada tahun pertama dan langsung berproduksi dengan kapasitas penuh. Biaya-biaya maupun penerimaan hasil penjualan selama 7 tahun mendatang dianggap tetap. Biaya operasional per tahun sebesar 200 juta.
penerimaan per tahun sebesar 400 juta, dan pada saat proyek ditutup 7 tahun kemudian, nilai sisa dari barang-barang modal atau investasi awal adalah sama dengan 0. Jika dana untuk proyek berasal dari pinjaman dengan bunga 15% per tahun, hitunglah apakah proposal investasi tersebut dapat diterima. Nah, gambar di atas ini merupakan tabel dari soal yang sudah saya bacakan tadi, yaitu investasi awal yang dinotasikan sebagai C atau kas keluar, dan penerimaan dinotasikan sebagai B atau yang dimasukkan dalam kas masuk. Setelah itu, sekarang kita akan menghitung apakah proposal investasi dapat diterima atau tidak. Biaya-biaya yang dikeluarkan dan termasuk investasi awal sudah saya jelaskan tadi dinotasikan sebagai C, dan penerimaan dinotasikan sebagai B, dan tingkat diskonto yang digunakan adalah 15% dengan informasi-informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Kita dapat menyusun tabel arus kas keluar masuk atau cash flow seperti tabel di bawah ini. Jika menggunakan metode diskonto, maka nilai-nilai B, C, dan otomatis BC didiskontokan sebesar 15% per tahun. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang harus dipahami pertama kali adalah nilai-nilai dalam kolom faktor diskonto tersebut. Angka-angka ini menunjukkan nilai sekarang dari setiap rupiah yang diterima atau dikeluarkan. Misalnya, angka 0,87 di tahun pertama bermakna bahwa nilai sekarang dari setiap rupiah pengeluaran atau penerimaan setahun mendatang adalah sebesar 0,87 rupiah. Angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai 1 rupiah dengan 1 plus R atau sama dengan 1 per 1,115. Angka 0,50 di tahun kelima diperoleh dengan cara membagi nilai 1 rupiah dengan 1 plus 0,15 pangkat 5 atau sama dengan 1 per 2,01. Nilai sekarang dari kas keluar pada kolom kas keluar diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal kas keluar dengan faktor diskontonya. Misalnya, nilai sekarang dari investasi awal yang sebesar 1000 adalah sama dengan 1000, sebab faktor diskontonya sama dengan 1 dikali 1 per 1,15 pangkat 0 sama dengan 1. Sementara itu, nilai sekarang dari pengeluaran tahun kelima adalah 200 dikali 0,5 sama dengan 100. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung angka-angka yang tertera dalam komentar dalam kolom arus kas. Nah, untuk menghitung net present value-nya, yaitu dari angka NPV sama dengan 1668 dikurangi 1834 sama dengan min 166. Mengapa demikian? Karena angkanya lebih kecil daripada 0, maka proposal investasi tersebut ditolak. Sebab nilai sekarang dari pengeluaran total lebih besar daripada nilai sekarang penerimaan total. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua bersama dengan saya, Susi Retno Utami, NIM 070. Jika tadi kita telah belajar mengenai NPV atau Net Present Value, maka sekarang kita akan belajar mengenai kaidah-kaidah lainnya. Di dalam kaidah-kaidah lainnya ini terdapat kaidah-kaidah yang juga akan mendasari keputusan investasi, di mana kaidah-kaidah ini meliputi yang pertama payback period, yang kedua benefit or cost ratio,
Dan yang ketiga adalah return on investment. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai payback period. Apa sih yang dimaksud dengan payback period? Payback period merupakan periode pulang pokok, atau juga dapat dijabarkan sebagai berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal atas investasi yang telah dilakukan, atau disebut juga dengan titik impas. Dalam kaidah ini, semakin singkat waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal, maka investasi akan dianggap semakin baik. Namun, ternyata kaidah ini dianggap kurang valid, karena setiap investasi memiliki tingkat keuntungan yang berbeda. Sebagai contoh, payback period pada perkebunan singkong akan jauh lebih singkat daripada payback period pada investasi yang dilakukan pada perkebunan kelapa sawit. Namun jika ditelaah, tentu investasi pada perkebunan kelapa sawit akan jauh lebih menguntungkan daripada investasi yang dilakukan di perkebunan singkong. Yang kedua yaitu benefit or cost ratio. Apa sih benefit or cost ratio itu? Benefit or cost ratio adalah perbandingan antara hasil atau output yang merupakan keuntungan atas investasi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan atau modal yang telah ditanamkan dalam suatu jenis proyek. Hasil atau output dalam kaidah ini dinotasikan dengan B yaitu benefit, dan biaya yang dikeluarkan dinotasikan dengan C yaitu cost. Pengambilan keputusan melalui kaidah ini dilakukan dengan melakukan pembagian atas benefit dengan cost. Jadi, hasil atau output dari investasi akan dibagi dengan cost atau biaya yang telah dikeluarkan. Maka, dapat menghasilkan jika B dibagi dengan C hasilnya adalah 1, itu artinya hasil atau output dan biaya adalah sama besar. Dan jika B dibagi dengan C hasilnya kurang dari 1, itu artinya biaya jauh lebih besar daripada hasil atau output. Maka dalam kondisi ini, investasi tidak mungkin akan dilanjutkan. Namun jika B atau C atau B dibagi dengan C hasilnya lebih dari 1, itu artinya hasil atau output lebih besar daripada biaya. Maka dalam kondisi inilah investasi dapat dilanjutkan. Saya Nikus Nawati, NIM 082, akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya mengenai kaidah-kaidah lainnya dalam mengambil keputusan investasi. Yang ketiga adalah return on investment. Dalam kaidah return on investment, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan investasi dibuat dengan cara membandingkan return on investment suatu proyek yang bersangkutan dengan target pengembalian atas proyek tersebut. Apabila return on investment lebih kecil daripada target perusahaan, sehingga suatu keputusan untuk berinvestasi akan ditunda atau ditolak. Hal-hal lain yang juga dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal perusahaan. Kondisi internal perusahaan adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan. Misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi. Yang kedua adalah kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi, terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Selain perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat menentukan tingkat investasi. Dan yang kedua adalah biaya investasi. Yang menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi
makin mahal. Akibatnya, minat investasi makin menurun, namun juga tidak menutup kemungkinan meskipun tingkat bunga rendah, minat investasi juga bisa tetap rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Karim dari ES5P 688 akan menjelaskan tentang poin C, yaitu pencantuman kapital atau capital rationing. Dalam bahasa investasi dapat diartikan sebagai problem atau permasalahan kurangnya dana dalam investasi atau dana yang tersedia terbatas. Untuk dapat menganalisa hal tersebut, kita dapat menggunakan beberapa asumsi. Asumsi yang pertama yaitu besaran dan saat-saat dari cash flow diketahui sebelumnya dengan pasti. Untuk yang kedua, cost of capital diketahui sehingga present value juga dapat dihitung. Setiap proyek bersifat bebas, yang artinya pengambilan salah satu dari proyek tidak mempengaruhi benefit dan juga cost dari proyek-proyek yang lain. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.